Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Mazmur 100 ayat 5. Bersyukur karena hari ini kita dapat menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah. Namun sebelumnya mari kita ikuti Warta Gereja. Bapak, Ibu, Saudara, dimohon tetap setia mengikuti renungan pagi dan informasi melalui WA Grup Video Ibadah serta mengikuti pesan pastoral setiap Kamis mulai pukul 12 siang. Doa pagi. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk mengikuti doa pagi melalui pertemuan virtual setiap Selasa sampai dengan Sabtu pukul 5 sampai pukul 6 pagi. Informasi link doa akan disampaikan melalui WA Grup Video Ibadah. Doa malam setiap pukul 7 malam di rumah masing-masing. Minggu 29 Agustus 2021. Ibadah di Gereja Tuhan tetap dilaksanakan secara online. Saatnya kita beribadah. Jemaat dimohon mengikuti dengan sikap hati yang tertuju pada Allah. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Mazmur 92 ayat 1. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan Yesus menjaga dan memelihara kita. Mari bersama kita datang di hadapannya dengan penuh sukacita untuk beribadah kepadanya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan Yesus itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus. Bapa di surga, dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, kembali kami umat-Mu datang di hadapan-Mu, memuji dan memuliakan Tuhan, dan bersyukur atas segala kasih dan penyertaan Tuhan yang telah Engkau nyatakan di sepanjang hidup kami, dari hari ke hari,
sampai pada hari ini. Tuhan tetap menjaga dan memelihara kami, bahkan Engkau mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah. Saat ini kami akan beribadah kepadamu, memuji-muji nama Tuhan, meninggikan Engkau, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan berkenan hadir dan memberkati kami semua dalam ibadah pada saat ini. Dari awal sampai selesai, biarlah sukacita surgawi itu mewarnai ibadah kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setia di pihakku, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan, Yesusku dahsyat. Haleluya. Engkau Tuhan yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kau Tuhan tak berubah, sekarang dan selamanya. Kasih dan kuasa-Mu besar, Kau layak dipuji. Semua makhluk menyembah di hadapan tahta-Mu, sebab Engkau Tuhan yang mulia.
Sang Raja. Hosana, Hosana, Yesus kau termulia. Kau Tuhan tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih dan kuasa-Mu besar, Kau layak dipuji. Semua makhluk menyembah di hadapan tahta-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang mulia, Kau layak disembah. Hosana, Hosana, bagi Sang Raja. Hosana, Hosana, Yesus kau termulia. Hosana, Hosana, bagi Sang Raja. Hosana, Hosana, Yesus kau termulia. Yesus kau termulia. Yesus kau termulia. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang tidak pernah berubah, dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau layak dipuji, layak disembah, layak dimuliakan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami jemaat Tuhan pada saat ini. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu semuanya umat Tuhan? Sekalipun sampai saat ini kita masih beribadah secara online, saya percaya kita semua pasti diberkati. Yang terpenting Bapak Ibu, kita mau sungguh-sungguh ibadah. Dan saya percaya kita pasti diberkati. Hari ini saya memberikan tema khotbah dengan tema tetap kuat di tengah badai. Katakan bersama saya tema kita, tetap kuat di tengah badai. Bapak Ibu, badai pandemi yang kita jalani Bapak Ibu sudah 1,5 tahun lebih. Dan saya percaya sebagai orang yang mencintai Tuhan, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, apapun badai kehidupan yang saat ini kita sedang hadapi, bersama Yesus kita pasti kuat, pasti bisa. Karena Tuhanlah sumber kekuatan buat kita semua. Yang percaya, yang setuju, yang sepakat katakan amin. Bapak Ibu, ini kebenaran yang kita perlu sadari
hari-hari ini seluruh dunia menghadapi badai kehidupan. Seluruh dunia mengalami pandemi yang sama. Tapi saat ini saya mau katakan, sekalipun kita berada di badai yang sama, tapi kita berada di dalam perahu yang berbeda. Badainya boleh sama Bapak Ibu, tapi perahunya yang berbeda. Inilah yang membedakan kita. Inilah yang membuat kita tetap kuat di tengah badai. Karena apa? Perahu kita yang mengendalikan, yang menjadi juru mudinya, yang menjadi drivernya adalah Yesus Kristus Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dengan badai pandemi yang saat ini, yang hari-hari ini kita sedang hadapi Bapak Ibu, jawabannya kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, dan tidak perlu gentar. Katakan, bersama Yesus saya pasti bisa. Bersama Yesus saya melakukan perkara yang besar, perkara yang luar biasa. Bapak Ibu, kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani 12 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan. Tahukah Bapak Ibu, pandemi badai yang kita hadapi hari-hari ini sudah membuat sebuah perubahan yang besar. Perubahan dari kehidupan yang normal menjadi kehidupan yang tidak normal. Orang berkata new normal, normal yang baru. Buat saya Bapak Ibu, normal yang baru adalah normal yang tidak normal. Kenapa saya kata demikian Bapak Ibu? Karena kita hidup tidak seperti normal yang lama, tapi berada di normal yang baru. Kita harus banyak beradaptasi. Contoh, kita harus pakai masker, kita harus jaga jarak, kita harus sering cuci tangan, dan masih banyak hal yang kita perlu kerjakan. Tapi kita percaya Bapak Ibu, sekalipun di normal yang baru dan kehidupan di masa pandemi ini Bapak Ibu, sekalipun di tengah badai, kita percaya Bapak Ibu, goncangan tidak pernah membuat kita tergoncang. Nah, kita melihat Bapak Ibu, pada apa yang dapat digoncangkan. Dengan tujuan apa? Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Demikian firman Tuhan. Goncangan yang terjadi hari-hari ini Tuhan izinkan. Saya percaya Bapak Ibu bahwa pandemi ini bukan dari Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan izinkan pandemi ini terjadi. Supaya Bapak Ibu, Alkitab berkata Tuhan menggoncangkan semuanya supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Siapa yang tidak tergoncangkan? Saya percaya saya dan Bapak Ibu semua saudara yang saat ini sedang menikmati kebenaran firman Allah. Katakan amin. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu sungguh-sungguh percaya, mujizat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan terjadi, lawatan Tuhan terjadi di rumah-rumah di mana saat ini kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu, goncangan yang terjadi hari-hari ini, badai yang terjadi hari-hari ini membuat tidak sedikit banyak orang yang berkata begini, lebih baik saya mati aja. Hidup pun percuma, saya tidak bisa menikmati hidup. Lebih baik saya mati aja. Bapak Ibu tahu enggak? Orang-orang yang berkata demikian, dia mati tidak, hidup tidak, malah hidupnya setengah mati. Makanya Bapak Ibu jangan sekali Bapak Ibu kita give up. Kita menyerah dengan badai, tantangan, gelombang pandemi yang hari-hari ini sedang kita hadapi. Saat ini Bapak Ibu kebenaran firman, saya akan memberikan ada 3 kunci. Bagaimana Bapak Ibu kita tetap kuat di tengah badai. Kita melihat Bapak Ibu ayatnya. Kejadian 26 ayat yang pertama. Demikian firman Allah. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Di negeri mana? Filistin. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham.
Artinya kelaparan ini terjadi bukan pertama kali, tapi sudah beberapa kali terjadi termasuk zaman Ishak. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Bapak Ibu, pertanyaannya saat ini, kira-kira mana tantangan yang lebih berat yang dialami Ishak? Kelaparan yang begitu mengerikan, kelaparan yang berkepanjangan, kelaparan yang menakutkan dengan pandemi yang kita hadapi hari-hari ini. Bapak Ibu, pandemi yang kita hadapi hari-hari ini, kita masih bisa menikmati makan. Bahkan ada orang-orang yang masih bisa menikmati makan enak. Tahukah Bapak Ibu, di zaman Ishak, kelaparan yang sangat berkepanjangan, kelaparan yang mengerikan, kelaparan yang menakutkan itu tidak membuat manusia bisa menikmati makan. Karena apa? Terjadi sebuah kelaparan. Tapi kita melihat Bapak Ibu, bagaimana Ishak sekalipun dia mengalami kelaparan yang begitu berkepanjangan, kelaparan yang menakutkan, kelaparan yang mengerikan, Ishak tetap bersemangat, Ishak tetap survive dalam kehidupannya. Inilah yang membedakan Bapak Ibu. Tadi saya katakan di awal khotbah saya, kita mengalami badai yang sama. Tapi ingat, kita berada di dalam perahu yang berbeda. Badainya sama, semua mengalami COVID, semua mengalami pandemi. Tapi perahunya yang berbeda. Perahu kita jelas dan pasti karena apa? Jurumudinya, supirnya, nakodanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Pastikan Bapak Ibu, yang menjadi nakodanya, jurumudinya adalah Yesus Kristus Tuhan kita Bapak Ibu. Kita melihat perjalanan Ishak Bapak Ibu. Ini 3 kunci bagaimana Ishak tetap kuat di tengah badai. Yang pertama Bapak Ibu, Kejadian 26 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Bapak Ibu, Ishak udah gak kuat dengan kondisi kelaparan yang sangat mengerikan, yang menakutkan, kelaparan yang sangat berkepanjangan. Maka Ishak mau meninggalkan Filistin, tanah Gerar, dan dia mau pergi ke Mesir. Tapi Tuhan melarang Ishak untuk pergi ke Mesir. Secara akal sehat Bapak Ibu, apa yang Tuhan perintahkan itu sepertinya tidak masuk akal. Bapak Ibu mesti tahu, zaman Ishak pada waktu itu Mesir adalah bangsa yang makmur, bangsa yang maju, bangsa yang kuat. Jadi Ishak sebagai kepala keluarga, pemimpin keluarga, dia membawa keluarganya untuk pergi ke Mesir. Tetapi Tuhan berkata jangan pergi ke Mesir. Bapak Ibu tahu Mesir bicara apa? Mesir bicara mengenai dunia. Mesir bicara mengenai hamba dosa. Mesir bicara perbudakan dosa. Makanya Tuhan melarang dengan tegas dan keras kepada Ishak untuk dia tidak pergi ke Mesir. Artinya Tuhan mau dia taat, dia stay, dia tetap tinggal di Gerar di Filistin. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Itu demikian firman Allah. Kejadian 26 ayat yang kedua. Kunci yang pertama, bagaimana kita tetap kuat di tengah badai. Yang pertama adalah bagaimana kita harus taat. Katakan bersama Bapak Ibu, taat. Sekali lagi Bapak Ibu katakan taat. Ini kunci yang pertama. Kalau kita mengalami pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Kalau kita mengalami tetap kuat di tengah badai hari-hari ini, hidup kita harus taat. Ishak belajar taat sekalipun perintah Tuhan itu tidak masuk akal. Tuhan melarang Ishak untuk tinggalkan Filistin, untuk tinggalkan tanah Gerar. Tuhan bilang apa? Tetaplah tinggal di sana sebagai orang asing. Nah, saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana Bapak Ibu ketika Ishak taat. Halo?
Ketika Ishak taat, kita melihat pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan sungguh ajaib, sungguh terjadi. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Kapan Ishak menabur? Saat dimana kelaparan yang berkepanjangan. Kelaparan yang mengerikan, kelaparan yang menakutkan. Karena Tuhan suruh Ishak menabur, maka Ishak taat, dia menabur. Dan dalam tahun itu juga Ishak mendapat hasil 100 kali lipat. Ini sebuah hal yang tidak masuk akal. Di masa kelaparan, di masa kesusahan, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah pandemi, Tuhan perintahkan Ishak untuk menabur. Ishak taat, dia menabur. Dan Alkitab berkata dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Kenapa saudara? Alkitab berkata sebab Ishak diberkati Tuhan. Umat Tuhan mau mengalami kuasa Tuhan, mau mengalami mujizat Tuhan, mau mengalami pertolongan Tuhan, mau tetap kuat di tengah badai. Kunci yang pertama, mari kita mau taat. Dengar dengan baik umat Tuhan. Makin kita berontak sama Tuhan, kita makin sengsara. Makin kita keras hati, makin kita berontak, maka kita makin susah hidup ini. Ia membuat kita Bapak Ibu tidak mengalami pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, campur tangan Tuhan karena kita tidak taat. Coba bayangkan pada waktu itu, kalau Tuhan melarang Ishak tinggalkan, jangan pergi ke Mesir. Bayangkan Bapak Ibu kalau saat itu Ishak tidak taat sama Tuhan, dia pergi ke Mesir, dia tinggalkan Filistin, saya percaya Bapak Ibu Ishak tidak mengalami kuasa Tuhan. Dia tidak mengalami hasil 100 kali lipat. Dia bisa mengalami hasil 100 kali lipat karena Ishak tetap stay di Filistin. Dia taat sama Tuhan. Bapak Ibu, mari hari-hari ini kita mau cek hati kita. Apakah kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat? Atau hari-hari ini kita sedang berontak. Kita sedang melawan Tuhan. Kita tidak sedang taat kepada Tuhan. Bahkan kita mau atur Tuhan. Kita bertanya, Tuhan kenapa pandemi ini terjadi? Kita berkata, Tuhan kenapa ini belum selesai? Dengar dengan baik Bapak Ibu. Jangan pusingkan pandemi. Jangan pikirkan corona. Kenapa? Karena corona tidak pernah mikirkan kita. Halo, setuju Bapak Ibu? Pikirkanlah Tuhan yang memikirkan kita. Pikirkanlah Tuhan yang peduli dengan kita. Pikirkanlah Tuhan yang mencintai saya dan umat Tuhan hari-hari ini. Kunci yang pertama Bapak Ibu. Kalau kita mau tetap kuat di tengah badai, mari jadi anak Tuhan yang taat. Ishak mengalami mujizat Tuhan. Ishak mengalami pertolongan Tuhan. Ishak mendapat mujizat Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kelaparan. Dia menabur, dia menuai 100 kali lipat. Karena apa? Karena diberkati Tuhan. Bagian kita hari-hari ini Bapak Ibu, mari kita mau taat. Apa yang firman Tuhan perintahkan? Apa yang Tuhan mau katakan? Apa yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini? Lakukan dengan segera. Bapak Ibu kan lihat, mujizat Tuhan terjadi dan itu boleh kita alami dalam hidup kita. Yang firman Allah berkata, janji Tuhan, kita akan terus naik, bukan turun, jadi kepala, bukan jadi ekor. Itulah janji Tuhan. Ketika kita taat, Tuhan pasti buat semuanya indah pada waktunya. Yang setuju sepakat, mari berikan kemuliaan buat Allah kita. Berikan tepuk tangannya Maria, katakan haleluya. Katakan saya mau menjadi anak Tuhan yang taat. Kalau hari-hari ini kau belum taat, mari taat. Poin yang kedua, kunci yang kedua bagaimana kita tetap kuat di tengah badai. Ayatnya Kejadian 26 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing.
Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepada mula dan kepada keturunan mula akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Bapak Ibu, yang kedua yang harus kita lakukan. Kalau yang pertama kita taat, yang kedua adalah percaya. Katakan bersama saya, percaya. Lebih keras, percaya. Banyak orang percaya tapi hari-hari ini dia mulai tidak percaya. Sudah percaya? Jadi orang percaya, yang percaya dan yang dipercaya oleh Tuhan. Kunci yang pertama kita taat. Kunci yang kedua kita percaya. Nah, saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ketika Ishak dia percaya, dia taat sama Tuhan. Kejadian 26 ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan Ishak menjadi kaya. Halo? Garis bawahi Bapak Ibu. Bahkan kian lama Ishak menjadi apa? Kaya. Sehingga Ishak menjadi sangat kaya. Ini hal yang tidak mungkin terjadi, yang tidak masuk akal. Kenapa Bapak Ibu? Karena masa itu adalah masa kelaparan yang berkepanjangan. Tapi Ishak menjadi kaya, kian kaya, bahkan menjadi sangat kaya. Kenapa saudara? Karena Ishak percaya. Bapak Ibu, kadangkala kita nggak percaya sama Tuhan. Kita membatasi pikiran Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas. Jangan Bapak Ibu kita berusaha memahami, mengerti yang sedang terjadi hari-hari ini. Percayalah Bapak Ibu, kita tidak pernah mungkin mengerti kenapa Tuhan izinkan terjadinya pandemi. Kenapa Tuhan izinkan semuanya yang terjadi. Kita gak mungkin bisa mengerti Bapak Ibu. Karena yang Tuhan mau kita bukan mengerti. Yang Tuhan mau saya dan saudara umat Tuhan hari-hari ini. Mari kita mau menjadi orang percaya yang percaya dan dipercaya. Sekalipun kita belum melihat awan sebesar telapak tangan terjadi. Bagian kita percaya. Lihat Bapak Ibu. Ketika Tuhan perintahkan Ishak tetap tinggal di Filistin sebagai orang asing, Ishak taat. Yang kedua, sekalipun kondisinya masih di kelaparan, Ishak tetap percaya apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan, dia percaya ada terjadi mujizat Tuhan. Bagaimana hari-hari ini Bapak Ibu dengan hidup kita? Apakah kita menjadi orang percaya yang semakin percaya? Sekalipun sepertinya belum ada tanda-tanda ajaib. Sepertinya belum ada pertolongan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, apapun yang terjadi hari-hari ini, mari kita mau tetap percaya. Tetap percaya. Arahkan hati kita, iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Tetap percaya. Dua kunci. Yang pertama taat. Yang kedua kita percaya. Dan poin yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu. Kita melihat Kejadian 26 ayat yang kelima, demikian firman Allah. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajiban-Ku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Poin yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu kita bisa menjadi pribadi yang tetap kuat di tengah badai. Yang pertama kita taat, yang kedua kita percaya, yang ketiga Bapak Ibu hidup dalam firman. Kadangkala Bapak Ibu yang gak membuat kita menjadi kuat karena kita hidup di luar firman. Ketika kita hidup di dalam firman, pasti ada pertolongan Tuhan. Ada pembelaan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kasih Tuhan, ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Amin. Amin. Katakan ya, saya percaya. Haleluya. Ayat yang terakhir Bapak Ibu. Kejadian 26 ayat 16. Kita melihat Bapak Ibu. Ini yang terjadi dalam kehidupan Ishak ketika dia taat.
ketika dia percaya, ketika dia hidup dalam firman Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu kita bisa hidup dalam firman? Kalau kita nggak pernah baca firman. Sebab itu Bapak Ibu mari kita belajar mencintai firman, baca firman, merenungkan firman siang dan malam. Izinkan firman berkuasa dalam kita dan kita hidup di dalam firman. Berjalan setiap hari dengan firman. Siapa itu firman? Adalah Yesus sendiri saudara. Kejadian 26:16. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, siapa Abimelek? Raja orang Filistin. Pergilah dari tengah-tengah kami. Sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa. Jauh lebih hebat. Jauh lebih kuat daripada kami. Siapa yang berkata? Raja Filistin yang bernama Abimelek. Dia mengusir Ishak untuk pergi. Kenapa? Ishak jauh lebih hebat. Lebih berkuasa. Sebelumnya kita tahu bagaimana Ishak menghampiri Raja Abimelek. Karena kelaparan yang berkepanjangan. Tapi sekarang Raja Abimelek, Raja Filistin mengakui Ishak diberkati Tuhan. Ishak sukses. Ishak jauh lebih hebat, lebih kuat, lebih luar biasa dari hidupnya. Kenapa saudara? Karena 3 poin. Yang pertama, Ishak taat. Bapak Ibu, sekalipun perintah Tuhan gak masuk akal, bagian kita taat. Apa yang sedang Tuhan perintahkan hari-hari ini, mari taat, lakukan dengan segera. Yang kedua, mari menjadi orang percaya yang percaya. Dan kita akan dipercaya oleh Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu kita menjadi orang percaya tapi tidak percaya. Kenapa kita gak percaya? Karena kita fokus kepada masalah hidup kita, persoalan kita. Mari kita fokus kepada Yesus. Lewat apa? Baca firman, renungkan firman, hidup dalam firman. Maka poin yang ketiga, kuncinya tetap kuat di tengah badai. Ketika kita hidup dalam firman. Hari-hari ini Bapak Ibu, kalau kau gak cinta firman, kau gak suka baca firman, saya mau katakan, mari kita mau bertobat dan berubah. Ambil keputusan hari-hari ini untuk kita menjadi orang percaya yang taat, orang percaya yang percaya, orang percaya yang hidup dalam firman Allah. Inilah kunci, inilah yang menjadi kekuatan buat kita menghadapi pandemi, menghadapi badai hari-hari ini. Bapak Ibu, mari kita berdatang sama Tuhan saat ini. Kita mau berdoa, kita mau berkata, Tuhan ini hidupku. Mari Bapak Ibu pejamkan matamu, taruh kedua tanganmu di dada. Katakan Tuhan, aku mau ambil keputusan saat ini untuk menjadi anak Tuhan yang taat, menjadi anak Tuhan yang percaya sungguh-sungguh pada Yesus, menjadi anak Tuhan yang cinta firman, hidup dalam firman Allah. Mari pejamkan matamu. Bapa di surga, hamba telah berhenti berbicara, menyampaikan isi hatimu. Biar Tuhan yang berfirman, Tuhan yang beracara buat setiap umatmu yang saat ini ada di rumah-rumah. Biar mereka diberkati, mereka dilawat Tuhan, mereka mengalami pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Ketika kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, ketika kami menjadi anak Tuhan yang percaya sungguh-sungguh pada Yesus, ketika kita menjadi anak Tuhan yang hidup dalam firman Tuhan. Materaikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Terpujilah namamu dulu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang diberkati, yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Hosana, Hosana. Doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat-berkat Tuhan dengan iman. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai Anda semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Mari bersaat teduh. Amin. Selamat hari Minggu, Immanuel, Tuhan menyertai kita.